Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, para muhsinin, dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan hidup untuk dapat melakukan aktivitas di alam permukaan bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah dan membuat kita lebih mengencangkan kekuatan iman pada diri kita untuk mampu menghindarkan diri kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan, jamaah TV dakwah Al-Seruy yang sama berbahagia. Pada kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan sedikit membahas terkait ada pertanyaan yang menyampaikan bagaimana yang dimaksud dengan seseorang itu melalaikan ibadah sholat. Padahal dia sudah sholat, tetapi dia dikategorikan orang yang melalaikan ibadah sholat. Baik, ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena memang ibadah sholat adalah merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab kelak di akhirat. Bahkan dalam hadis dijelaskan ketika sholat kita ini baik, tentu ibadah kita yang lainnya pun ikut baik. Kalau sholat kita buruk, maka ibadah kita pun jadi buruk. Ya, untuk menjawab daripada orang yang termasuk dalam melalaikan sholat ini ada dua pembahasan yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Ya, yang pertama adalah dia tidak fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sholatnya. Bagaimana caranya tidak fokus ketika dia bertakbir Allahu Akbar? Dia tidak berpikir bahwa Allah Maha Besar. Dia tidak berpikir apa yang dia baca itu untuk memberikan kekhusyuan kepada dirinya dalam melaksanakan ibadah sholat. Tetapi ketika dia Allahu Akbar, yang dia ingat bola kaki, yang dia ingat temannya, yang dia ingat mungkin uang yang tadinya dia simpan kemudian dia lupa ke masjid, akhirnya Allahu Akbar dia ingat ada taruh di bawah bantal guling, ada taruh di lemari, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan orang nanti lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Artinya dia dimasukkan ke dalam kategori orang yang melalaikan ibadah sholat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan Quran surat Thaha ayat 14. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata li zikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendirikan sholat Allah Akbar itu fokus ingat Allah. Bukan ingat bola, ingat teman, ingat uang yang kita simpan di bawah bantal, lemari, dan seterusnya dan sebagainya. Lalu yang kedua, tidak mampu mewujudkan tujuan daripada pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Apa tujuannya? Mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau dia salat kemudian masih melakukan perbuatan keji, masih melakukan perbuatan mungkar, maka ini juga termasuk dalam kategori orang yang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Ada hal-hal yang harus kita lakukan sehingga hal-hal tersebut mampu memfilter diri kita, yang dengan filter itu dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat kita, sehingga kita tidak masuk dalam kondisi melalaikan ibadah sholat. Ya, diantaranya yaitu menyempurnakan syarat daripada pelaksanaan ibadah sholat, menyempurnakan rukun daripada pelaksanaan ibadah sholat, kemudian kita mengamalkan amalan-amalan sunnah. Selanjutnya kita juga harus bisa membawa dalam jati diri kita
kepribadian ibadah salat yang kita kerjakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, mukmin. Alladzina hum salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang tatkala mereka melaksanakan salat, mereka khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Jadi ketika mampu menghadirkan khusyuk dalam salat kita, maka itu menjadi filter untuk mampu menghindarkan diri kita daripada tergolong orang-orang yang melalaikan ibadah salat ketika kita melaksanakan salat tersebut. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita dan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi diri kita terkait dengan bagaimana orang yang lalai dalam sholat dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadirkan ketidaklalaian kita dalam melaksanakan ibadah sholat tersebut. Yang terpenting adalah kekhusyuan yang harus kita bentuk dengan cara berusaha memahami makna-makna bacaan sholat yang kita baca sehingga kita lebih terfokus untuk bacaan-bacaan yang kita baca agar kekhusyuan itu semakin terjaga daripada kita mengingat teman-teman kita, bahkan kita tidak mampu mengaplikasikan tujuan daripada ibadah sholat yang harusnya kita lakukan. Wallahu a'lam, semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.